Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan merenungkan firman Tuhan dengan tema renungan cara menang menghadapi tantangan hidup. Dan pada kesempatan ini, saya masih akan mengemukakan tentang datang kepada Tuhan dalam setiap beban yang kita hadapi, agar kita mengalami kemenangan atas pergumulan. Untuk itu, mari kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Seorang anak akan merasa aman dan dapat menjalani kehidupan dengan baik, sebab ia memiliki orang tua yang bertanggung jawab atas hidupnya. Sekalipun mungkin anak memiliki masalah, maka anak itu akan tetap tenang karena dia tahu orang tuanya pasti akan memberikan pertolongan. Seorang ayah yang takut akan Tuhan pasti memperhatikan dan menolong anak-anaknya. Suatu hari, sepulang sekolah, anak saya mengatakan kalau besok dia harus memberi sumbangan di sekolah. Saudara tahu bahwa anak saya itu meminta uang untuk sumbangan itu. Dan tak lama berselang setelah saya memberikan uang untuk sumbangan, maka dia kembali datang kepada saya untuk mengemukakan beberapa permintaannya secara beruntun. Tanpa berpikir panjang, karena saya tahu itu kebutuhan yang memang penting untuk anak saya itu, maka saya dengan segera memenuhi permintaannya. Anak tahu persis bahwa orang tuanya akan memenuhi setiap kebutuhannya kalau dia datang dengan baik-baik untuk meminta kebutuhannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Namun demikian, semuanya itu harus dimulai dengan iman. Orang-orang yang datang pada Yesus haruslah orang-orang yang beriman. Ketahuilah, iman merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan, di mana Tuhan akan berkenan menolong hidup kita. Datang dengan iman, nyatakan segala kebutuhan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita mungkin sering berdoa, tetapi pahamilah, memohon dengan ucapan syukur merupakan tanda keyakinan bahwa Allah sedang melakukan yang terbaik bagi kita. Ketika kita meminta sesuatu, percayalah Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Dengan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Mazmur pasal 3 ayat 1-6 yang sudah kita baca tadi, kita membaca bagaimana ketika Daud hendak dibunuh oleh anaknya Absalom, dia berdoa memohon perlindungan Tuhan. Kemudian Daud membaringkan diri lalu tidur. Bisa tidur nyenyak menjadi tanda bahwa seseorang percaya kepada Tuhan dan berdoa dengan ucapan syukur. Bukankah kita pernah mendengar
Orang-orang mengeluh tidak bisa tidur lantaran memikirkan masalahnya, padahal dia sudah berdoa. Bukankah ini tidak lazim? Kalau sudah berdoa, berserah, seharusnya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita, sehingga seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmurnya, kita dapat membaringkan diri lalu tidur. Kalau kita tergolong sulit tidur, mari kita mulai berdoa, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya kepada Dia bahwa Dia akan menolong kita. Tidur pun termasuk berkat Tuhan. Belajarlah menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan, disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita dengan caranya yang tak terselami. Jangan lupa pula untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, realita yang masih terjadi, banyak orang sudah berdoa tetapi tidak melepaskan bebannya. Sungguh kasihan. Mengapa? Hal itu menunjukkan bahwa ia tidak percaya atau meragukan pertolongan Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam hidupnya. Mulai sekarang, mari kita datang kepada Tuhan. Buang segala kekhawatiran dan percayakan kebutuhan kita kepadanya. Mari kita mengerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Saat kita mengerjakan bagian kita, yakinlah Allah akan menopang hidup kita. Jangan lupa pula, sekalipun kita didoakan oleh hamba Tuhan, disertai dengan penumpangan tangan, jika tidak dibarengi dengan iman kita secara pribadi, hal itu sia-sia saja. Harus ada tindakan iman kita. Sebagai contoh, seorang pelajar yang sudah belajar dan berdoa ketika mengikuti ujian dan yakin akan pertolongan Tuhan, maka saat ikut ujian, Tuhan pasti mengingatkannya tentang materi yang sudah dipelajarinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan dalam setiap beban, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, dan lihatlah Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.